Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat di waktu kalian menonton video ini. Bertemu lagi dengan Kak Ferry Muhammad Isnaini. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas materi matematika, bukan pelajaran yang lain ya. Nah, pelajaran matematika yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah transformasi. Loh, transformasi sudah kan? Nah, tapi transformasi yang berbeda. Transformasi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah transformasi, rotasi, dan refleksi. Ya, rotasi dan refleksi. Nah, kalau kalian masih belum lancar terkait dengan transformasi, maka silahkan dilihat di sesi-sesi sebelumnya yang terkait dengan transformasi. Ya, diulang-ulang kembali agar dasarnya kembali kuat sehingga mudah untuk melanjutkan materi ini ya. Hasilnya sehingga lebih maksimal. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan transformasi. Yang pertama yang akan kakak bahas adalah rotasi. Nah, tahu kan rotasi ya? Rotasi itu perputaran. Jadi pengertian transformasi kan perubahan kedudukan, ya, kedudukan titik atau sekumpulan titik. Nah, titiknya dulu kita pelajari translasi digeser ya, kanan, kiri, atas, bawah. Ada juga dilatasi perpanjangan jarak. Nah, sekarang kita bahas rotasi dengan cara diputar. Nah, coba kakak akan ilustrasikan dulu dengan menggunakan grafik kartesius. Ini X, ini Y. Nah, di sini misal ada titik A, X, Y. Ya. Nah, kalau diminta titik ini putar 30 derajat. Nah, tentunya kan kita harus tahu mana sumbu putarnya. Karena tidak mungkin titik ini hanya diputar-putar di sini saja. Ya, harus ada sumbu putarnya tentunya. Misalnya kakak pilih yang paling gampang, yaitu 0,0. 0,0 sumbu putarnya. Nah, ini dia. Anggaplah sumbu putar. Lalu seperti kita menggunakan jangka, diputar 30 derajat. Nah, pemutaran 30 derajat arahnya ke sebelah sini, nanti kakak akan jelaskan kenapa seperti itu. Nah, gitu. Ini besarnya 30 derajat. Nah, menghasilkan titik bayangan, ya. Kalau di sini asalnya A, maka bayangannya adalah A aksen. Nah, X aksen, Y aksen. Sehingga dalam rotasi kita akan bisa melihat ada unsur-unsur yang terlibat. Ada titik asal, titik bayangan, lalu ada besar putaran. Biasanya dilambangkan dengan theta. Jadi tetanya di sini adalah 30 derajat ya. Nah, kemudian ada pusat di sini. Nah, pusatnya kebetulan 0,0, nanti kita akan lambangkan pusat A, B. Itu kebetulan di sini adalah 0,0 begitu ya. Jadi ada titik asal, titik bayangan, pusat, kemudian besar sudut putarnya, kemudian ada pusat putaran. Nah, terkait dengan theta begini. Kalau theta ini positif 0 derajat ke atas, maka dia diputar berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Tahu kan arah jarum jam kan awalnya ke sini ya. Nah, kalau dia positif, theta positif ke sebelah sini. Sebagaimana kita membaca yang namanya sudut 0, 90 derajat kan ke sini. 180, 270. Nah, ini berlawanan arah jarum jam. Nah, sebaliknya bila theta itu negatif, maka dia searah ya dengan jarum jam. Nah, kakak gambar aja jamnya. Begitu ya. Searah dengan jarum jam. Oke, nah lalu bagaimana cara mencarinya? Ya, nah sudah dibuatkan formulanya, ya. Jadi tidak kita akan uraikan bagaimana pembuktiannya. Memang sedikit saja agak rumit begitu. Nah, karena keterbatasan waktu, kita akan bahas langsung bagaimana formula untuk mencarinya. Alurnya adalah seperti ini. Seperti biasa kita harus belajar dari alur. Titik asal dirotasikan oleh R. Pusatnya dituliskan A, B, kadang tidak
Dicantumkan P-nya, langsung koordinatnya saja, koma theta. Di mana matriks yang bersesuaian dengan ini adalah cos theta min sin theta, sin theta, cos theta. Ya. Cos theta min sin theta, sin theta, cos theta. Ini menggunakan formula-formula jumlah sudut, selisih sudut, ya. Memang agak rumit kalau diuraikan. Nah, kita langsung memakainya saja bagaimana menggunakan ini, karena kita kebanyakan sebagai usernya, ya. User rumus begitu, ya. Nah, di sini muncullah bayangannya. Nah, seperti biasa untuk membangun persamaan transformasinya kita baca dari mana? Dari sebelah kanan. Bagus sekali, kalian masih ingat, ya. Dari kanan, berarti kita tuliskan persamaan transformasinya X, Y, aksen, begitu. Ya, sama dengan cos theta min sin theta, sin theta, cos theta. Nah, dikalikan dengan X, Y. Nah, lalu pusat gunanya sebagai apa? Pusat digunakan sebagai pengurang titik sebagaimana pusat dalam dilatasi, ya. Berarti si A, B ini akan digunakan di sini minus A minus B, begitu loh, ya. Minus A minus B. Gampang sekali. Cuma kadang-kadang siswa sudah banyak yang trauma dengan ini. Jangan khawatir, nanti kakak akan tunjukkan cara magic, ya, untuk mengingat sudut, ya, termasuk juga cara lebih magic lagi untuk menyelesaikan soal-soal yang dimana kalau sudutnya kelipatan 90 derajat. Dimana soal seperti itu sering keluar. Kita lihat contoh soal nomor 1 halaman 1. Dikatakan, dituliskan dalam soal itu, bayangan dari min 4,5. Jadi, min 4,5 adalah titiknya, titik asalnya, oleh rotasi titik pusat. Nah, kalau rotasi pusat dituliskan cukup O. Ya, bukan 0 tapi O, origin, ya. 30 derajat. Nah, apa bayangannya? Ya. Maka di sini kita bisa tuliskan untuk matriksnya berarti cos 30 derajat min sin 30 derajat sin 30 derajat cos 30 derajat, ya. Nah, kita akan baca dari sebelah kanan, ya, kanan dari sini. Berarti X aksen, Y aksen untuk cari bayangannya dikurangi 0,0 tidak ngaruh, saudara-saudara, ya. Jangan khawatir. Ini kali ini. Berarti kita punya cos 30, ya, min sin 30, sin 30, cos 30. Dikalikan dengan asalnya min 45. Nah, siswa banyak bermasalah dengan sudut istimewa. Nah, kakak bikin bocorannya, ya. Bocoran untuk menghafal yang namanya sudut istimewa. Tapi bocoran ini tolong, ya, jangan dibuat sebelum ulangan, tapi setelah ulangan baru dibikin, ya. Nah, kok bisa ya bocoran dibuat setelah ulangan? Iya. Ya, supaya tetap kita berlaku jujur. Tapi lihat bocorannya, gampang kok. Jadi, sudut istimewa itu ada 5, sebagaimana 5 jari kita, ya. Ada 0, ada 30, ada 45, ada 60, ada 90. Nah, yang sering muncul adalah sin dan cos. Ya, nah, kita bahas sin cos saja. Nah, perhatikan, sin kamu tinggal lihat n-nya, ya. N itu naik. Nah, kita buat setengah akar. Selalu ini setengah akar semuanya. Setengah akar, ya. Setengah akar ini pun sama, setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar. Gitu ya, untuk membantu kamu untuk mengingat cara magic, ya. Nah, sin naik berarti naik dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, lawan naik surun. Ya, maksa ya, Bang. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, surun ya. 4, 3, 2, 1, 0 begitu. Nah, ada yang bulat-bulat. Ini bulat ya, 0 yang bulat ya, maksudnya hasilnya bulat. Akar 4 2, 2 kali setengah adalah 1.
Ini dia, yang ini juga bulat setengah, ini 0 ya, ini 1, ini setengah, ini 0, begitu. Nah, itu mudahnya untuk mengingatnya. Maka kamu tinggal masukkan saja ke dalam formulanya. Kita lanjutkan lagi. Berarti kita punya X aksen, Y aksen akan sama dengan cos 30. Wah, nggak ingat. Lihat contekan. Cos 30 setengah akar 3. Nah, ketika ngisi di sini, langsung diisi yang diagonalnya karena dia sama. Gitu ya. Jadi nggak kerja 2 kali. Sin 30 lihat, oh setengah, min setengah, ini juga setengah gitu ya. Dikalikan min 45. Nah, pakai prinsip baskom lagi, baris kali kolom. Barisnya dikali kolomnya. Nah, berarti kita punya X aksen, Y aksen akan sama dengan, ayo kita kalikan, min 2 akar 3. Betul? Ya. Min 2 akar 3. Oke. Min 5/2. Nah, ini adalah suku-suku yang tidak sejenis. Biarkan saja begitu ya, tidak usah stres lihatnya. Minus 2. Gitu ya. Nah, plus 5/2 akar 3. Nah, udah selesai, begitu saja. Itulah bayangannya. Walaupun dalam bentuk akar-akaran ya. Oke, kita lanjutkan kembali soal nomor 2 ya. Oke, nomor 2 kayaknya sama ya, beda-beda dikit lah ya. Coba kita lihat misalnya soal nomor 3 ya, nomor 3. Nomor 3, bayangan titik X, Y oleh rotasi X, Y oleh rotasi titik pusat juga sama O, 270 derajat. Nah, berhadapan dengan sudut yang lebih dari 90. Kan tidak ada di sini. Oke. Adalah min 2,3. Jadi sudah diketahui bayangannya, ditanya asalnya ya. Nah, kemudian ditanyakan koordinat X, Y-nya. Baik. Bagaimana caranya? Kalau dengan cara normal kita akan tuliskan di sini cos 270 min sin 270 derajat sin 270 lalu cos 270 derajat. Seperti biasa kita akan baca dari sebelah mana? Sebelah kanan ya. Oke, sebelah kanan. Oke, kalau kita baca dari sebelah kanan, kita akan punya ya, min 23 akan sama dengan, baca dari kanan ya, cos 270. Nah, berapakah cos 270? Nah, kalau kamu berhadapan dengan sudut yang lebih dari 180, berarti kamu mau nggak mau, kamu harus tahu yang namanya konsep kuadran ya. Nah, untuk mengubah kuadran, gunakan 180 dengan 360. Mana yang paling dekat dengan mereka? Itu dulu. Untuk mengembalikan ke dalam kuadran 1. Misalnya 270 lebih dekat kemana? 180 boleh. Ya. Ah, 90 selisihnya. Berarti cos 270 itu hampir sama nilainya dengan cos 90. Cuma plus atau minus, itu kan pertanyaannya. Nah, kita bisa menggunakan konsep untuk kuadran 1, 2, 3, 4. Perhatikan adik-adik, untuk mengingat kalau sudut istimewa yang awalnya 100-an itu kuadran 2, yang awalnya 200-an anggap kuadran 3 ya, yang awalnya 300-an kuadran 4. Itu untuk sudut istimewa loh ya, istimewa ya. 1 100-an kuadran 2, 200-an kuadran 3, 300-an kuadran 4. Nah, karena ini 200-an kita anggap kuadran 3. Formulanya untuk mengingat adalah semua siswa tahu cinta. Nah, maksudnya apa? Semua sin cos tan positif. Sin positif, tan positif, cos positif. Karena kuadran 3, 270 itu maka hanya tan yang positif. Maka cosnya negatif. Ya, maka untuk cos 270 kamu bisa tuliskan jadi cos 90 tapi negatif. Maka kamu tuliskan di sini min cos 90. Ya. Sin 270 negatif juga, sin 90 juga, ya. Berarti min ketemu min. Nah, gitu.
ya. Oke. Nah, kemudian ini pun sama min sin 90. Nah, ini sin ya min cos sama dengan diagonal sebelah atasnya ya. Nah, ini min cos 90. Nah, kamu tinggal hitung. Nanti tinggal dikalikan dengan si X, Y-nya ya. Dikurangi 0,0 dan ngaruh. Nah, cos 90 berapa? Cos 90 itu nilainya 0. Berarti otomatis ini 0, 0. Min jadi plus 1. Karena sin 90 kamu bisa lihat dalam tabel 1. Ini min 1. Dikalikan XY. Hasilnya adalah min 23. Nah, maka min 23 akan sama dengan, kembali baskom, Y min X. Nah, sehingga kita punya X-nya sama dengan min X3. Maka X-nya sama dengan min 3. Ya, Y-nya langsung dapat nilainya min 2. Maka titik asalnya adalah min 3, minus 2. Sama. Oke. Kita akan bahas nanti di chapter selanjutnya cara magicnya. Untuk mengingat bagaimana mengerjakan 270 tanpa menggunakan cara normal seperti ini. Oke, stay tune. Kita lanjut di chapter yang kedua. Tetap semangat.